Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyu ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihi al-karim wa astagfirullaha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Atau mungkin para bapak ibu jamaah salat maghrib ngantos isya masih takbir imam. Kita sedaya patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bila menika sama-sama melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian mengawali rutin ngaji kita. Ya. Jadi hari ini mulai kita ngaji kitab Budul, kitabnya namanya kitab Minhaj Muslim. Insya Allah ini kitab sangat muktabar, sangat baik kita bersama-sama hingga sampai ketika beribadah kagungan landasan, kagungan pedoman dan yang paling kita rahimahullah, hari ini kan sudah masuk, kalau kita mengikuti tanggalan Komariah, sudah masuk hari Kamis. Berarti kalau kita mengikuti tanggal Saudi Arabia, itu sudah masuk tanggal 8 Dzulhijjah. Kalau Dzulhijjah itu hari tarbiyah bagi jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji. Itu kalau tanggal 8 Dzulhijjah berangkat ke Mina untuk melaksanakan maghrib di Mina tarbiyah. Nanti bagi yang tidak tarbiyah langsung ke Arafah, maghrib di Arafah, menunggu tanggal 9 Arafah yaitu hari Jumat. Itu pas tanggal 9 Dzulhijjah pelaksanaan wukuf di Arafah. Ini istimewa juga. Ini waktu yang ditunggu oleh para hujjah. Wukufnya tepat hari Jumat, namanya Haji Akbar. Dan kita yang di sini yang tidak melakukan haji, kita melakukan saum Arafah. Kita masih bilang jamaah dulu di Arafah, kita di sini saum Arafah. Rasulullah mengatakan saum Arafah jika beserta ini ma'adiyah mustaqbal. Puasa Arafah itu menghapuskan dosa-dosa selama 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi tahun depan kalau bisa melakukan saving ampunan. Nek poso Arafah. Nah, kemudian tanggal 10 Dzulhijjah itu Yaumul Nahar atau Yaumul Eid, melaksanakan Idul Adha. Tapi kita di sini kita melaksanakan fasholli li rabbika wanhar, melaksanakan sholat Idul Adha, kemudian menyembelih binatang kurban. Jadi beleh kurban itu dilaksanakan setelah sholat Id. Waktu satu sholat Id, ya. Maka sampai berapa kurban, ya malamnya tak boleh di sebelah di sana ya, tak boleh. Manza berlaku bersolat fardu. Barang siapa yang menyembelih kurban sebelum melaksanakan sholat fardu, maka dia wajib mengulangi. Panggil ekor, balik sapi balik tubuh ini. Ya. Nah, bagi jamaah haji tanggal 10 Dzulhijjah itu maghrib di Mina dan kemudian melempar jumroh Aqobah, ya, Aqobah. Kemudian setelah selesai melempar jumroh Aqobah, berikil pulang ke Mina, maghrib, cukur atau potong rambut, selesailah yang namanya tahallul awal. Ya, tahallul awal, baju kemudian dilepas, pakai baju biasa. Ya. Tanggal 11 Dzulhijjah, tanggal 20 Dzulhijjah, tanggal 12 Dzulhijjah
Itu namanya hari apa? Hari tasik. Ya, hari tasik. Bagi jamaah haji, hari tasik ini melakukan lempar jumroh. Ula itu mustaq itu akobah. Itu regel. Balik. Menini melempar lagi ula mustaq sampai hari yang. Bagi kita yang di sini pas hari tasik ngapain? Bisa takbiran masih diperbolehkan menyembelih binatang korban. Rasul mengatakan ayat tasik ayat ijabah. Hari tasik adalah hari menyembelih binatang. Tapi oleh para ulama dikatakan sebagai waktu jawaz, waktu diperbolehkan menyembelih binatang korban. Kapan waktu akhirnya? Kapan waktu menyembelih korban? Setelah sering di pagi hari. Nah itu waktu yang pertama. Nah setelah selesai melempar jumroh pulang ke Akobah tanggal 12 Zulhijjah, jamaah haji yang di Mina bisa balik ke Mekah. Namanya nafar awal. Balik ke Mekah melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i, selesai sudah ibadah hajinya tahalul sa'i. Bagi yang masih nginep di Mina, maka tidak sampai tanggal 13 Zulhijjah. Pulang, mustaq, akobah, jumroh, kemudian balik ke Mekah, namanya nafar sa'i. Dan jatuh ifadah, sa'i, maka selesailah ritual ibadah haji diakhiri dengan tahalul sa'i. Ya, jadi saja ibadah haji berbutuh waktu 8 hari saja. Berbutuh waktu 8 hari. Umroh dulu menunggu sampai tanggal 8 Zulhijjah baru melaksanakan ibadah haji. Jadi haji itu tanggal 20 Tarwiyah, tanggal 10 Arafah, tanggal 10 Yaumul Nahar, 11, 12, 13 Tasik, ya. Terus saya tidak. Kemudian tanggal berikutnya tawaf. Loh kok suwe Pak? Ya karena nunggunya lama. Karena nunggunya lama ya butuh lama. Maksudnya nunggunya lama satu hari, makanya percuma. Kemarin ini kan saya daftar, gue daftar haji, ya nunggunya setengah. Kira-kira waktu tidak usia ya. Tapi kalau punya uang daftar aja, jangan daftar umroh, daftar haji. Karena yang ditanya itu adalah kemampuan berangkat haji, bukan umroh. Meskipun umroh pun 10, tapi dia haji juga ditakoni. Ya, ditakoni ibadah haji. Ditakoni malaikat. Aku tak berangkat haji. Aku sudah daftar ke paten. Nah kali ini spesial kita akan mengkaji fikih adhiyah, fikih kurban. Dan supaya kita nanti ketika melaksanakan fikih kurban sesuai dengan petunjuk haji tadi. Baik. Yang pertama kita pahami apa itu al-adhiyah. Binatang kurban itu apa? Dia syartun musbahul duha yaumul id taqarruban ila Allah Ta'ala. Syartun, apa syartun itu? Syartun itu kambing. Ya, syartun itu sate. Jadi sate itu kambing. Karena lupa sate petik. Itu sate. Sate petik apa? Jadi syartun itu adalah kambing yang disembelih pada waktu buka pagi hari setelah sholat Idul Adha. Ini ternyata waktu yang paling utama itu adalah di pagi hari setelah melaksanakan sholat Idul Adha, menyembelih binatang kurban. Makanya khotib yang kebetulan dia khotbah Idul Adha tidak boleh panjang-panjang. Ya, karena takbirnya punya hajat menyembelih binatang kurban. Kalau itu takbirnya wajib mengingatkan dengan cara apa? Angkatan begini, pojok ini mana mau angkatan ini artinya jangan lama-lama, jangan lama-lama. Kalau kewajiban
kajian di Desa Bangun, ya, Pak Kudu saya cerita, ada wajib bah, wajib, kalau tidak disebutnya mercon, tahuan, lah kok baik kesuai, disebutnya ada bilang, atau ditiru, jadi kok baik lagi jangan lama-lama. Hukum awal dari korban itu kambing karena berasal dari prosesi sejarah penyembelihan yang dimulai Ismail alaihissalam. Ketika Allah perintahkan untuk menyembelih Ismail, kan? Nah, ketika pisaunya ini sudah menempel di lehernya Ismail, maka langsung berpadaina bismillahir azim, kami ganti penyembelihnya Ibrahim dengan penyembelih secara agung seekor domba. Jadi hukum asalnya korban ini domba. Rasulullah ketika berkorban menyembelih 2 ekor wedus kibas dan dia berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hadza laka anni wa amman min ummati. Gusti Allah, ini korban tak kebanyakan dari aku dan dari umatku yang tidak mau menyembelih. Berarti ada penjelasan. Baik, teman-teman. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Jadi berkorban itu hukumnya sunnah. Tetapi teman-teman akan menjadi wajib. Ya, akan menjadi wajib ketika ada satu keluarga yang sebenarnya dia mampu tapi tidak korban. Mampu tapi tidak belum korban. Zamannya sepeda tongkol kita ditunggu. Zamannya kira-kira ditunggu. Zamannya malu mereka semua juga ditunggu. Mari zamannya korban ngaku gak dilindungi. Rasul menyatakan man kana usatan ayyuhi falyuhibbanna barang siapa yang punya kemampuan untuk menyembelih binatang korban tapi dia tidak mau berkorban, ojo sekali-kali mendekati masjid ini. Ini sindiran ya Allah, betapa pentingnya kita ini menyisihkan perilaku kita untuk berkorban. Kenapa penting? Karena korban itu amalan yang paling Allah cintai pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ma'amila bani Adam yauma ta'al amalan ahabbillah min ilqadillah. Tidaklah satu amal dari anak cucu Adam yang dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah yang paling Allah cintai daripada menumpahkan darah korban. Paling Allah cintai. Fa'innaha lata'ti yawmal qiyamati biduruniha wallahu yamas'ah. Nanti dari kiamat ketika penghitungan manusia ini ditetapkan, kita di padang mahsyar menunggu yaumul hisab. Bapak Ibu, di padang mahsyar itu kita menunggu berapa hari? Riwayat yang sahih, manusia itu mulai zamannya Nabi Adam sampai zaman nanti itu berkumpul jadi satu di padang mahsyar, menunggunya hanya setengah hari untuk dipisah, selesai semuanya. Setengah harinya sudah masuk surga yang masuk surga, masuk neraka yang masuk neraka. Nah, hitungannya sehari berapa sih? Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Setunggal hari di sisi Allah itu dia adalah itu foto kalau 1000 tahun hari yang kamu hidup saat berapa tahun kan? 1000 tahun hari suwe ini Masya Allah gitu. Jadi Rasulullah nanti pada masa itu matahari tidak ada hubungan kita gitu. Panas yang luar biasa, nggak ada satu yang bisa menaungi kita kecuali amal-amal soleh kita. Semuanya melanggar
mudah rezeki. Nggak ada pikiran apapun ke arah sana, semuanya bikin apa ini. Sampai para nabi pun juga mengenal ini. Nggak perlu dengan syafaat, kecuali aja dari Muhammad. Kalau apa kita sampaikan. Nah, jemaah Allah, nanti dari kiamat, daging, tanduk, bulu, korban yang kita korbankan dulu itu mendatangi kita, memberikan kesaksian. Ya Rob, ini, fulan ini, korban setiap tahun korban. Itu menjadi jahil, tak tahu korban. Ya, dan kondisi kita dalam korban. Uang ini saya terbatas. Tadi ya, kata baik kita, motivasi. Uang masjid di mana? Ya, uang masjid ini. Padahal uang masjidnya itu nanti di malam pertama di alam bangsa itu gulung-gulungan nangis berok-berok. Ya, uang masjid itu di malam pertama di alam bangsa itu gulung-gulung nangis. Kita buktikan aja. Nanti nek pemain kami sampun Sumatera, sampun senior, kan digotong kan. Yang bermain itu bisa lagi. Main itu diikuti 3 berkali. Diikuti keluarganya, diikuti hartanya, diikuti amalnya. Wayar jiusani, wayar berlaki. Yang 2 nanti pulang ke rumah, keluarganya boleh, hartanya juga boleh. Kalau Pak mau mati, sepeda motor juga pergi sana. Kalau nanti lagi itu Pak, kesenangan itu duduk, coba ini begini. Tetapi yang berkorban, yang beramal. Nah, ketika dimakamkan, semua sudah pulang, Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya itu, "Fatu'atu kaulatan." Maka rohnya itu, rohnya si fulan ini dibalik kemana ke jasadnya. Dibalik kemana ini jadi seperti itu. Dibalik kemana Pak? Jadi kalau bisa dilakukan nanti orang kemana, tapi di alam yang berbeda. Namanya alam bangsa. Orang mana Pak? Tapi di alam yang berbeda namanya alam bangsa. Di alam ini, kata sahabat Ali, fa'il akhirata yaumul hisab wala amilah. Di alam bangsa itu adalah hari hisab, tidak ada amal sama sekali, tinggal hisab aja, ada apa. Nah, di malam pertama dia akan menangis berdoa, menangis berdoa, menyesal kenapa dulu Bapak bin Bakhil, bin Tekil, bin Walid. Maka dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun as-salihin. Gusti Allah, seandainya jenengan pun balik ke pulau malih dan bodoh ajalin qarib sekedap kau usah selesai sekedap fa asaddaqu maka akan bersedekah ya, dan akan menjadi orang yang soleh. Sakit Pak kalau gimana? Tidak sakit, nangis ya. Kenapa kok nangis? Karena sodako itu Pak ya, kita buktikan nanti di alam bangsa. Kita buktikan itu sodako itu mempunyai 3 keistimewaan kalau di alam bangsa. Sodako itu yang pertama kata Rasul dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan An-Nasai dan Imam Ahmad, bahwa sodako itu kata beliau, inna sodakota tadfa'u azab. Sodako itu akan menolak azab, menolak azab. Makanya rajin ada bersedekah. Yang kedua kata beliau, watat fa'u watut fi'u watot, dan bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menolak azab kubur dan memadamkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah ada orang luar biasa beramal soleh, tapi kalau dia bersedekah belum sempurna. Haji bolak balik misalkan, umroh berbulan,
Karena sesungguhnya sedekah itu bukti apa? Bukti iman. Hanya orang yang masjid itu malam pertama jalan barzakh berroh menyesal kenapa beda orang, ya. Ono sedekah Jumat, mau minta ke beliau, ono kota infak, aku malah mau itu deh turun deh Jumat kan, ono kota infak pasti kaget, tunggu kota infak pasti kaget, ayo lawan dapat beliau, apa kok kaget? Iki jelek kalau begitu. Jadi ayo yang roman ya, yang rajin bersedekah, manfaatnya luar biasa. Maju. Ya nanti seperti itu. Ya, daging korban, tanduknya, kulitnya, bulunya, rambutnya datang dari kiamat akan menjadi saksi. Nah nanti jemaah rahimahullah, kita itu ya di padang mahsyar ya, akan menyeberang namanya sirat. Jembatan itu kan, namanya sirat. Ya. Sirat ini menghantar kita ke surga. Dan setiap orang nanti akan melewati sirat ini, menghantarkan ke surga. Nek gak mampu, di bawahnya neraka. Di bawahnya neraka. Allah menyatakan dalam wa inna minkum illa waridha kana rabbul haqqan wa inna minkum, dan sesungguhnya setiap kamu pasti akan melewati jalan. Dan ini kita akan orang yang tidak ada di depan. Setiap kita akan melewati jalan ini. Ya, sirat ini. Ini kan iso ukur. Kira-kira kita bisa kan? Bisa kan? Bisa ya. Syaratnya sing roman, sing asik sholat. Ya. Diramaikan masjid kita ini supaya semarak dengan syiar sholat ini. Baik, korban itu berbeda dengan akikah, berbeda dengan tikepan, berbeda dengan meninggal, berbeda. Ya, korban ini itu binatang yang kita sembelih, kita peruntukkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita persembahkan korban itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemudian dalam mencari hewan korban ada aturan mainnya, ada caranya, tak sembarangan. Dari dengan gawe tikepan, gawe boleh sapi apapun, sapi kabeh telur nggak apa-apa disebut. Tapi kalau korban ada aturan. Bagaimana aturannya? Yang pertama, usia binatang korban. Dalam kitab fikih, binatang korban itu ada 4 macam. Ditambah 1 di Indonesia kebun, tapi ini masih cepat-cepat. Ya, ada 4 macam. Yang pertama al-jaz itu domba atau wedhus dibas. Yang kedua al-ma'is itu wedhus Jawa sing ora jenggote. Jadi ini sifat koyok. Nah, yang ketiga al-ibil itu onta. Yang keempat al-baqar atau itu sapi. Bagaimana usianya? Yang pertama al-jazir. Wa huwa ma'aufa sanatan aw qarabah. Domba itu boleh kita sembelih ya kisarannya 1 tahun kurang lah, atau 1 tahun lebih. 1 tahun atau 1 tahun kurang. Bisa usia 8 bulan apa-apa. Qarabah. Itu al-jazir. Sedangkan al-ma'is, ya kambing Jawa, itu mutlak ma'au faslatan wa dakhala bustaniya, antara 1 sampai 2 tahun. Itu wedhus Jawa. Ya. Sedangkan al-ibil, onta, ma'au fa'arba' sanawat wa dakhala bustaniya. Ya kira-kira 4 sampai 5 tahun. Itu ibil, onta. Orang pasti korban onta, Pak. Onta itu korbannya turunannya 7 sampai 10
orang, 5-7 orang. Itu onta. Jadi kalau kita ada yang mau korban onta, mau korban 10 orang. Yang keempat al-baqarah. Al-baqarah itu atau baqarah itu adalah sapi. Usianya kapan? Ma'au rasa ini bagi misalnya antara 2 sampai 3 tahun. Usianya yang terkorban. Boleh tidak Pak? Misalkan kita berkorban sapinya usia 40 tahun, tidak boleh. Usianya 20 tahun tidak boleh, karena ketuaan. Kemudian, tapi nek digawe aniko, digawe monggo enggak apa-apa bebas. Tapi untuk korban enggak boleh. Karena ini persembahan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Nanti dikhawatirkan waktu menyembelih dipedeti kalau ketahuan daging sukunya enggak ada, enggak sah. Anak semua. Yang berikutnya kedua, salamatullah, kondisi kesehatan sapi atau korban. Kaidahnya seperti ini. La yusiru fil adhiyati siwa saliman min kulli nafsi. Tidak diperbolehkan dalam berkorban kecuali dalam kondisi yang saliman, yang baik, ya, yang selamat dari berbagai macam kekurangan. Jadi binatangnya itu harus sempurna, tidak boleh ada kekurangannya. Kekurangan dari apa? Ada 4 yang kita boleh. Yang pertama, la tuzil awal. Tidak boleh binatang korban itu dalam kondisi awal. Awal itu buta atau pijat misalnya. Misalnya orang bawa sapi atau wedhus dipotong-potong. Loh, sapi ini kok dipotong-potong? Ragu banget. Sapi potong-potong sapi. Jadi nggak boleh, ya aurat. Yang kedua, wala arja itu pincang. Ya baik pincang maupun kakinya patah nggak boleh. Makanya nanti kalau ada sapi datang, hati-hati menurunkan dari klub. Oh, jadi kawin loh ya sapi ini dikira jumlah, jadi nggak sah. Yang ketiga, wal akbar itu maksudul qalbi min asli atau akbatul udhuni min asliha. Akbar itu adalah tanduknya ini pecah dari aslinya, atau kupingnya itu putus dari aslinya. Ya, jadi dia kita kurangi. Yang keempat, wala marido, dan juga nggak boleh yang sakit, ya, yang sakit. Banyak apa Pak? PMK, ya. Sakit kita PMK nggak boleh dikorban. Tapi kalau untuk jadwal dosulan daging di pasar mau pokoknya dengan kurun gitu Pak, kurun Pak kalau ini. Jadi yang terbaik. Berikutnya, waktu menyembelihnya. Waktu utama menyembelih, waktu zababil adhiyah sobaha yaumil qiyamah. Jadi waktu menyembelih paling utama itu adalah sobah pagi hari yaumul qiyamah setelah sholat. Jadi pagi hari itu akan setelah sholat. Ya, kalau menyembelih sebelum itu enggak sah. Baik, berikutnya. Bagaimana posisi orang menyembelih? Kita berkorban. Yustahab wal basar musim adhiyata binafsi. Lebih diutamakan orang yang berkorban itu menyembelih sendiri binatang korbannya. Itu lebih diutamakan. Ya. Misalnya itu korban kambing, maka saya lebih diutamakan menyembelih sendiri dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inna hadza laka anni dari saya. Ya. Tapi ini tidak mentolong. Waktu Pak, boleh lewat bisa-bisa tidak mentolong. Melimpahnya doa terus Pak. Terus apa? Terus takwat kalau sampai mawon. Wa in ada babahu fi babliha jazah. Kalau saya jadi wakil
doanya disebutkan namanya ya, minimal baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna hadza laka. Kalau misalkan sapi ini menurut itu an fulan nah, harus sempurna ya. Dan menyembelihnya pun harus dengan cara yang baik. Rasul mengatakan innallaha kataba alaikumul ihsan. Allah itu mewajibkan engkau untuk berbuat yang terbaik. Fa idza tabaqtum fattahu. Kalau kamu menyembelih, maka menyembelih dengan cara yang terbaik. Bagaimana cara menyembelih yang terbaik? Yang pertama, ya, yuwajjihuha ila qiblah. Kepalanya itu dihadapkan ke kiblat, ke kiblat. Kemudian tangan kirinya itu memegang kepala, diletakkan korban, tangan kanannya memegang pisau, lading, dan pisaunya pun harus yang terbaik. Sing lanjut, ojo sing pisau tumpul besar. Dan tidak boleh ketika menyembelih itu dijejer ambil sapi sing urip. Ini sapi sing urip sebelah, oh nangis gimana? Sapi ini nangis gitu. Nah krungu roh-rohe sapi itu tidak boleh. Para ulama melarang mendekatkan sapi dengan yang akan disembelih. Makruh. Hati-hati. Itu namanya dosa. Baik. Berikutnya, qasamatuha al-mustahaqah. Nah, bagaimanakah cara pembagian daging kurban? Daging kurban itu cara pembagiannya ada 3 cara. Ya, ada 3. Yang pertama, yustahabbu an tuqsama al-udhiyatu salah. Yang pertama, lebih diutamakan pembagian binatang kurban itu dibagi 3. Ya. Yang pertama, ya'kulu al-baiti sulusan. Yang sepertiga untuk yang berkorban. Ya. Baik sedekuna bisulus, yang sepertiga di sedekah. Ya. Wa yahduna ila sidqaihi bisulus al-akhir. Dan yang sepertiga dibuat hadiah kepada kerabat-kerabatnya yang berkorban. Jadi bagi 3, Pak. Nanti yang berkorban juga dapat jatah. Berapa jatahnya? Sepertiga. Yang pertama, cara yang pertama. Cara yang kedua, wa yahduna wa yajuzu an yasaddaqu biha kullaha. Dan boleh ya, daging kurban itu disedekahkan semuanya, tak pokok. Wes Pak, aku garap daging. Lho kenapa? Aku makan daging kerokan kan. Wes semua daging ini tak sedekah kabeh. Aku gak pokok. Aku iki loman, dipuji. Masyaallah. Apa yang daging alhamdulillah. Dikerokan. Yang kedua, ya. Yang ketiga, kama yajuzu alayya bila syai'an. Boleh juga daging itu dipek diri, daging kayak nongol. Tapi kalau kita dirasani boleh. Asam, maka dimedih. Gak apa-apa, Pak. Tapi dirasani boleh. Baik, dirasani sampai tahun depan. Ya, dia harus membantu. Maka bagaimana kalau misalkan pas BTRI ya, kemudian ibu-ibu kepingin masak yang panitia fihi kaulan, di dalamnya ada 2 pendapat. Pendapat yang paling rojih, yang paling kuat itu boleh. Kenapa kok boleh? Karena mengambil jatah yang berkorban. Panitia itu wakilnya yang berkorban.
panitia itu adalah wakilnya orang yang berkorban, maka dia boleh mengambil dan mengajak orang lain untuk makan. Itu pendapatnya Pak. Dan ini dipakai oleh majelis ulama. Dan pendapat yang kedua nggak boleh, karena belum kita membaginya gimana. Kalau misalkan orang yang berkorban di awal sudah mengangkat Pak, ini nanti nggak apa-apa. Sebagiannya diambil untuk dimasak panitia, kalau itu lebih bagus. Ya, jadi seperti itu. Terakhir, lagi kita tanya jawab. Hal tujuh satu ayat baik. Apakah satu ekor kambing itu dikorbankan sudah mencakup satu keluarga? Jadi Pak Nasir misalkan korban satu ekor, kira-kira ini sudah cukup kan dinamakan bahwa Pak Nasir ini korban satu keluarga atau satu keluarga? Disebutkan di sini tujuh satu waktu akan lebih dapatan waikan anfal. Boleh satu ekor kambing itu diatasnamakan satu keluarga semuanya, walaupun yang bayarnya hanya satu orang. Boleh. Jadi saya misalkan urunan satu ekor sapi atas nama Pak Nasir, boleh nanti titip kepada ini atas nama saya dan keluarga saya. Boleh. Apa istidlalnya? Apa dalilnya? Dalilnya kan jelas. Ketika beliau itu menyembelih 2 ekor kambing kibas, kapsata ini, beliau berdoa ketika menyembelih, Allahumma hadza anni wa amman la yudhaqini umat. Allahumma tuqusmi Allah. Hadza anni, ini korban anni dariku, wa amman la yudhaqini umat, dan dari umatku yang tidak mampu menyembelih. Berarti kan ini serta umatku yang mereka kuat. Ini boleh, karena dengan Pak Amir ini kambing atas nama saya dan keluarga. Andi wa an ahli baiti. Jadi cukup sebagaimana sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, beliau menyembelih ya seekor kambing, yudhahi bisati anhu wa ahli baiti. Menyembelih seekor kambing atas nama dia dan atas nama keluarga. Hadis sahih riwayat muttafaqun alaih. Dicontoh oleh sahabat Abu Al-Ansari. Nah, rahimahullah, bagi orang yang berkorban, kali ini sudah tanggal 8 Dzulhijjah, saya hanya memberikan pemahaman. Para ulama salaf dahulu itu bersepakat bahwa orang yang berkorban itu mulai tanggal 1 Dzulhijjah dia tidak boleh memotong rambut. Ini pendapat para ulama salaf dan para ulama mazhab. Hanya para ulama salaf yang mempermasalahkan. Loh, tidak dibolehkan binatang korban enggak? Itu pendapatnya ulama yang akhir-akhir ini. Tapi ulama salaf semuanya, ya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik itu pendapat bahwa orang yang berkorban ketika sudah masuk Dzulhijjah tidak boleh memotong kuku dan rambutnya sampai penyembelihan binatang korban. Bagaimana kata Rasulullah, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah." Kalau kamu sudah melihat hilal Dzulhijjah, wa arada Ibrahim, dan kamu ingin menyembelih binatang korban, falyumsik an sya'rihi wa adfari hatta yudhar. Maka hendaknya itu menahan untuk tidak memotong rambutnya dan kukunya sampai pelaksanaan penyembelih binatang. Ini pendapat yang paling kuat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini ngaji kita pertama dari fikih. Ayo nanti kalau kita berkorban, kita laksanakan sesuai dengan sunnah Rasul, sehingga proses pelaksanaannya pun juga
melihat pengumuman di depan buat Idul Adha hari Sabtu ya. Berarti kita puasanya hari Jumat, Yaumul Arafah. Kita nyambung dengan kondisi jamaah haji di Arafah, pas wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu teman-teman itu istimewa, sangat istimewa. Makanya beberapa masjid itu saya motivasi, ayo sholat asar bareng-bareng di masjid, kemudian duduk sejenak sampai buka puasa bareng-bareng. Oh di kota Masjid Anur, ya, banyak yang nyumbang. Masjid Al-Basir, Al-Hidayah, itu saya yang mengawal, saya mengajak. Akhirnya apa nggak bisa nular. Dan banyak yang mendukung orang yang nyumbang daging. Ya. Nah, kenapa demikian? Ketika tanggal 12 Hijjah itu ada 3 istimewa. Apa saja itu? Ini bisa saya angkat di berbagai media. Yang pertama, tanggal 9 itu sing jenenge setan wewe gombel genderuwo jerangkong pocongan kuntilanak sundel bolong itu emosi Pak, emosi mantul jentul nangis. Kenapa nangis dan mantul? Di annahu yarawna min tanazzul rahmah wal maghfirah. Karena mereka melihat tanggal 10 Hijjah itu turunnya rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Turunnya rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini orang Islam ini memiliki poso, wukuf di Arafah kok doain, wah iso oleh ampunan oleh rahmat, ayo dibutuhkan. Jengkel mereka. Makanya dibutuh. Orang sing poso sing main tapi, ya. Orang dibutuh tapi turun toh. Makanya asar, sholat bersamaan, ngaji, berdoa, apalagi hari Jumat penghujungnya Sayyidul Ayyam, itu mustajab berdoanya, buka bersama barang-barang bersama. Mas, coba ya. Mulai kumpang 10 Pak. Itu yang pertama. Ayo kita bikin PB Gombel Kuntilanak belum nangis karena kita khusyuk berdoa. Ya, yang pertama. Yang kedua tanggal 9 Hijjah ketika wukuf di Arafah, ba'da zawal, setelah matahari tergelincir, hatta ghurub sampai terbenam. Itu Rasulullah katakan, tidak ada satu hari yang Allah itu banyak membebaskan hambanya dari api neraka kecuali di hari Arafah. Fa'innahu layajud, ketika itu Allah itu turun mendekat hamba, itu dari arasnya mendekati hamba. Allah senang kalau hambanya itu khusyuk di pada Arafah berdoa. Allah senang bersama panjenengan khusyuk baca Quran berdoa di masjid aktif sarang-sarang. Wah, karena senangnya summa yubahiru malaikat. Allah membanggakan kita semuanya di hadapan para malaikat. Fayaqumu madza anta, apa yang mereka inginkan aku jawab. Apa yang mereka ingin aku jawab. Berdoa aku kabulkan, jalur aku beri, mohon ampun aku ampuni. Berapa? Makanya pegang betul tanggal 10. Nah yang ketiga istimewanya, tanggal 12 Hijjah itu adalah momen yang Allah pilih untuk sempurnanya agama ini. Ya. Rasulullah haji pertama dan terakhir, haji wada. Ketika tanggal 12 Hijjah ketika berwukuf di Arafah, turunlah firman Allah surat Al-Maidah ayat ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakum. Hari ini ya Muhammad, aku sempurnakan agama ini. Sempurna saja. Dan sempurna, ojo ditambah-tambahi, ojo dikurang-kurangi. Iki wis pakem sempurna. Maka jadikanlah dia itu
Islam Madinah agama itu semakin hina wajib. Jadi ini peringatan kesempurnaan agama. Allah, ayo tanggal 1 besok, tanggal itu hari Jumat, ya, poso Arafah, yakin poso Arafah, karena kita ini nyambung dengan orang yang mengikuti Arafah. Kemudian pada asar kita sama-sama, kemudian kita duduk sejenak sampai maghrib. Di omah kayak iso kan, di omah kayak iso, di omah paling di dok TV, dekat dok TV yo tuh, dekat dia main HP, dekat kono yo nggak coba kono yo, bahasa pusing, mana setahun bisa, baik Allah, itu yang bisa kita sampaikan. Masih ada waktu, insya Allah mengenai lagi bertanya, maka kami bersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengatakan bahwa panitia dilarang menjual kulit sapi. Sementara kami tidak terbiasa dari dulu. Ya. Jadi gini Pak, karena korban ini untuk Allah Subhanahu Wa Taala, hadisnya tegas. Bukhari Muslim haram hukumnya untuk menjual apapun dari binatang kurban. Ya, tak boleh. Bahkan lil ujrah, untuk membayar ya orang yang menyembelih pun tidak boleh dari binatang kurban. Maka harus diambil dari biaya operasional sendiri. Adapun dikasih, ya, itu tidak boleh. Bahkan dalam Allah, para ulama sudah sepakat, ahli ilmi, ahli fuqaha, kalau misalkan saya oleh daging, toko Masratin oleh daging, toko At-Tauhid oleh daging, toko Al-Azhar oleh daging, macam-macam sampai rumah dagingnya telung karung misalkan, daging telung karung beopoy, didolek nggak boleh. Padahal daging saya nggak boleh dijual. Pilihannya dengan nikmati atau sedekah. Nek dijual dosa. Nggih, dosa. Karena ini dagingnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi. Mana nggih? Sampai sini. Ya. Hasil kulit itu tadi diberikan kepada yang berhak menerima mamanya. Ya. Jadi kulit itu kita sedekahkan. Kulit kepala kita sedekahkan. Pokok pada siapa yang mau merawatnya, nggak boleh dijual, ya, nggak boleh dijual. Pak dijual ya biaya operasional nggak boleh. Tadi mengatakan Pak dijual Pak, tapi itu dijual daging mereka nggak boleh. Daging yang kita beli bukan daging korban, kan? Itu daging bakso. Ya, jadi hasil jualan kulit itu tadi diuangkan, lantas diberikan kembali kepada hak yang nggak boleh, nggak boleh. nggak boleh, itu nggak boleh. Ini sudah sepakat para ulama, ya. Nah, makanya daging udah semuanya udah paham. Jadi mereka merawat, kenapa kalau perkara ini bisa dioptimalkan. Ya, betul. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh dijual, harus disedekahkan, ya dimakan. Dijual bukan, tapi uangnya dikasihkan orang miskin. Iya nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ini nggak cuma tegas. Hasilnya jelas. Rasulullah sampai melarang ketika beliau menyuruh untuk menyembelih seekor onta, ya lah terbiak, jangan kamu jual. Ya, kalau betul nggak boleh dijual. Ini disedekahkan karena ini adalah korban untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Sampai saya misalkan dapat tapi pun ini kan udah milik saya, milik utama, sudah milik sempurna milik saya, enggak boleh saya jual. Nah, pilihannya ya sampai simpan dimakan atau sampai sedekahkan. Ada uang sedekahkan dijual itu saya. Ya. Oke, betul Pak. Oke, saya
Jadi misalkan jenengan dapat daging 7 bungkus, ya, dia sedekahkan lagi. Enggak apa-apa. Pokoknya enggak gitu. Ya. Sudah ya, enggak apa-apa. Bagus, enggak dapat pahala. Yang orang pikir apa itu? Ya. Ini loh. Atas nama almarhum bersetuju. Ya. Jadi untuk kurban antara almarhum bagaimana? Saya memakai pendapat yang paling rojih, yang paling kuat, dan dipakai oleh kalangan Syafi'iyah, ya, dan maksud-maksud dan sebagainya. Ada 2 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, boleh berkorban atas nama almarhum asalkan ketika beliau hidup berwasiat. Nah, aku jamin mati ya korban lo ya jangan. Ini Bu, dia pengen korban apa Bu? Ya iso korban tolak. Ayo kayak itu pula. Nek wis ya boleh korban bisa. Ini video sebenarnya menunaikan amanah wasiat anaknya karena anaknya patuh pada orang tua, ayo umumkan digolek-golek. Kita korban atas nama ibunda kita. Pak Amir, iki korban atas nama almarhumah Marfu'ah karena menunaikan wasiat. Maka itu nggak apa-apa. Jadi Pak namanya ketemu boleh. Allahumma inna hadza laka an almarhum ibu Marfu'ah. Karena apa? Menunaikan wasiat yang pertama. Yang kedua, kalau tidak berwasiat bagaimana Pak? Saya ini ingin berbakti pada orang tua saya, berkorban untuk ibu saya. Boleh, ya. Tetapi disambungkan dengan yang masih hidup. Contohnya saya misalnya, istri saya kan sudah meninggal dunia. Saya kepingin korban adalah istri saya, tidak bisa. Maka harus disambungkan dengan yang masih hidup. Siapa itu saya? Maka ya Allah, ini korban kata panjenengan dariku dan dari istri saya. Oh, nah itu kan. Andi wa an, itu yang roji Pak. Itu yang muktabar, baca muktabar seperti itu. Maka nanti kalau ada orang yang datang membawa seekor kambing, iki atas nama siapa? Atas nama almarhum ibu saya Pak. Kita kan gimana? Sampai jangan masih pembuatan bohongan ya Pak. Kamu sedekah atas nama ibu saya. Baik, sampai seperti ini jenenge imam misalnya. Kan nanti ketika jenengan itu menyembelih, ya, ngomong ini an imam dan an apa? Ini saya dari Pak Imam dan dari almarhum ibunya. Ya, itu yang muktabar Pak. Kalau tapi 7 orang, niatnya bagaimana kalau orang satu niatnya untuk istri? 7 orang. Dia disebutkan namanya siapa? An siapa, an. Jadi misalkan menyembelih sapi, ya urunan 7 orang. Ya sudah. Kalau kita pakai bahasa Arab, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna hadza laka. Allahumma Gusti Allah kita satemene hadza ini laka kasih panjenengan an Pak Paito an Pak Paiti an Pak Paitu an Pak Paite an. Itu Pak. Disebutkan semua tuh. Ya. Orang itu kan itu bukan namanya kan sendiri Pak. Ya kan? Saya itu kalau menyembelih itu tidak berani. Lagi orang dulu. Seperti itu Gus. Kau enak, siapa tahu? Iya betul. Menyimpang dari korban. Tapi kalau umpama almarhum ibu atau ayah, kita nyumbang semen untuk masjid. Nah, ya. Baik, ini lain ya. Kalau sedekah ada nama almarhum itu boleh. Ya. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Inna mu'i maknaka. Gusti Kanjeng Nabi sak tempene ibuku telah wafat. Polisi walaha amma. Dia itu juga meninggalkan harta. Boleh nggak saya memperhatikan namanya?
ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua, ya caranya adalah mendoakan kebaikan mereka dan bersedekah kepada mereka. Ya, monggo. Bagaimana? Nggak boleh. Nggak boleh. Tadi nggak boleh. Menyembelih tidak boleh dikasih ujroh atau upah dari binatang korban, apapun bentuknya. Nggak boleh. Maka harus diberikan operasional. Operasional ya. Jadi, misalkan urunannya 3 juta ke sapi, Pak, tambah orang saya Pak, biaya operasionalnya. Nah, gitu ya. Ya, baik insya Allah